Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlian Rono dengan NIM R1C122014. Di sini saya akan mereview artikel tentang studi geologi bawah permukaan menggunakan core logging dan water pressure test, studi kasus bendungan Lolak, Bolaang, Mongondo dengan penulis yaitu Nani Mardiani, Sri Mariati, Ronald Hutugalung, dan Muhammad Kasim. Jurnal ini diterbitkan di Jurnal Jambura Geoscience Review Vol 4 nomor 1 Januari 2022 dengan halaman 48 sampai 59. Masuk pertama di latar belakang. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk memahami kondisi geologi bawah permukaan sebagai dasar dalam pembangunan infrastruktur besar seperti bendungan. Nah, bendungan di Lolak Kabupaten Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara dipilih karena pentingnya fungsi bendungan dalam penyediaan air irigasi dan air bersih, serta perlunya data geoteknik untuk menjamin keamanan dan umur teknis bendungan. Nah, di sini penulis menekankan bahwa deformasi fondasi dapat terjadi bila batuan dasar tidak memiliki daya yang cukup, sehingga studi geologi bawah permukaan menjadi sangat krusial. Nah, kemudian di sisi lain relevansi latar belakang penelitian ini kuat karena berhubungan langsung dengan aspek keamanan konstruksi dan mitigasi bencana teknis. Nah, namun penulis tidak menjelaskan secara mendalam hubungan antara karakteristik geologi dan potensi risiko kegagalan struktur, misalnya rembesan, pipping, atau deformasi. Kemudian tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu menentukan litologi batuan dasar fondasi bendungan, dan yang kedua menentukan kelas batuan berdasarkan hasil core logging, dan yang ketiga mengetahui nilai permeabilitas batuan menggunakan water pressure test atau WPT untuk mengevaluasi kelayakan fondasi bendungan. Nah, tujuan ini sudah spesifik dan terukur, tetapi bisa diperkuat dengan hipotesis kerja yang menyatakan perkiraan jenis batuan, hubungan antar litologi, atau permeabilitas untuk memandu arah analisis. Nah, kemudian masuk di metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari 2 pendekatan utama. Nah, yang pertama itu yaitu core logging, untuk mengidentifikasi litologi, tekstur, struktur, dan kualitas batuan menggunakan parameter FGD atau Rock Quality Designation. Kemudian ada yang kedua yaitu water pressure test atau WPT untuk menghitung nilai Luguen sebagai indikator permeabilitas batuan. Kemudian, penelitian ini dilakukan pada 33 titik bor atau pilot hole dengan jarak antara lubang itu 20 meter, menggunakan rumus kedalaman D1/H tambah C. Nah, kemudian nilai RQD dan klasifikasi batuan mengikuti standar CRIEPI 1992 dan DIR 1967. Nah, kemudian dari sisi metodologi, penulis telah mengikuti standar yang lazim digunakan dalam studi geoteknik bendungan. Namun, jurnal ini tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana data WPT dikorelasikan dengan hasil litologi dan kelas batuan secara kuantitatif, misalnya melalui grafik hubungan antara nilai Luguen dan jenis batuan. Kemudian masuk di hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama yaitu hasil core logging. Litologi daerah penelitian terdiri atas 3 satuan utama. Yang pertama yaitu batu pasir dengan berwarna hijau terang hingga coklat yang berstruktur masif dan mudah hancur. Kemudian ada yang kedua yaitu serpi yang berwarna abu-abu hingga kemerahan dan berstruktur laminasi berasosiasi dengan sisipan batu gamping merah. Dan yang ketiga yaitu ada andesit warnanya abu-abu hingga kecoklatan yang berstruktur avanitik dan bersifat masif. Nah, ketiga satuan tersebut termasuk dalam formasi Tinombo, fasies, sedimen, dan gunung api berumur Eosen sampai Oligosen awal. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kelas batuan. Nah, kelas batuan ini teridentifikasi ada 4. Yang pertama yaitu CH atau kelas high pada andesit yang dinyatakan padat atau masif. Kemudian ada yang kedua kelas medium pada serpi yang agak lunak. Kemudian ada yang ketiga kelas low yaitu pada batu pasir yang bersifat lunak. Dan yang keempat ada nilai RQD rata-rata berkisar 25-55% yang dinyatakan jelek sampai sedang yang menunjukkan bahwa kondisi batuan yang retak dan pelapukannya sedang. Kemudian selanjutnya ada nilai Luguen dan permeabilitas. Nah, nilai Luguen ini bervariasi antara kurang lebih 3 hingga lebih dari 40 liter per menit.
Nah, ini dikategorikan ke dalam 6 zona permeabilitas. Nah, rata-rata nilai Luguen adalah 4,43 liter per menit, menunjukkan permeabilitas relatif rendah, namun masih di atas standar yang direkomendasikan untuk fondasi bendungan, yaitu Lu kurang dari 3. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan grouting untuk memperkuat batuan pada zona berpermeabilitas tinggi. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa fondasi bendungan Lolak memiliki potensi rembesan dan deformasi jika tidak diperkuat. Analisis ini cukup komprehensif karena menggabungkan data lapangan dan teori. Namun, diskusi mengenai mekanisme hidrologi dan hubungan antara struktur kekar dengan variasi Luguen seharusnya dijelaskan lebih dalam agar pembaca memahami penyebab variasi tersebut. Nah, kemudian ada kesimpulan. Penulis menyimpulkan bahwa yang pertama, fondasi bendungan disusun oleh batu pasir, serpi, dan andesit dari formasi Tinombo. Yang kedua, kelas batuan didominasi oleh CM atau kelas medium. Yang ketiga, terdapat 6 zona permeabilitas dengan rata-rata nilai Luguen 4,43. Dan yang keempat, diperlukan perbaikan fondasi dengan metode grouting pada zona permeabilitas tinggi hingga rendah. Kesimpulan sudah dengan hasil penelitian, tetapi perlu ditambahkan konteks teknis, misalnya sejauh mana grouting dapat menurunkan nilai Luguen hingga memenuhi standar Lu kurang dari 3. Nah, kemudian ada kelebihan dari jurnal ini, yaitu ada 4 kelebihan. Yang pertama, menggunakan metode lapangan yang baku dan terukur, yaitu core logging dan VPT. Kemudian yang kedua, menghadirkan data empiris yang cukup detail, yaitu 33 titik bor dan nilai Luguen yang bervariasi. Kemudian yang ketiga, relevan dengan kebutuhan praktis bidang geoteknik dan sumber daya air. Dan yang keempat, disertai peta dan penampang geologi yang memperjelas interpretasi. Terus kekurangannya ada 4 juga. Yang pertama, tidak ada analisis statistik hubungan antara RKD, kelas batuan, dan nilai Luguen. Dan yang kedua, tidak dijelaskan ketidakpastian data atau kemungkinan kesalahan pengukuran. Dan yang ketiga, pembahasan masih bersifat deskriptif, belum analitis atau komparatif. Terus yang keempat, kesimpulan tidak mengaitkan temuan dengan implikasi jangka panjang terhadap desain atau keamanan bendungan. Kemudian ada evaluasi kritis. Secara umum, jurnal ini memenuhi kriteria ilmiah untuk artikel geoteknik eksploratif, seperti memiliki rumusan masalah, metode ilmiah, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan yang relevan. Namun, untuk meningkatkan mutu akademik, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan yang pertama, analisis numerik hubungan antara permeabilitas dan distribusi litologi. Kemudian yang kedua ada pemodelan hidrologi 3D untuk memprediksi arah rembesan. Dan yang ketiga ada pengujian laboratorium, misalnya uji porositas atau kuat tekan, sebagai verifikasi hasil lapangan. Baiklah, mungkin itu saja, sekian review dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.